Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oh iya, jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan ya. Meskipun kalian sedang belajar di rumah. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir, dan selalu menjaga jarak. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Dan kita bisa belajar seperti biasanya di sekolah. Tetap semangat. Ayo, siapkan bukunya dan kita mulai untuk belajar bersama pembelajaran tematik. Tetap semangat ya. Baik anak-anak, sudah siapkan belajar hari ini? Sebelum kita belajar, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya dan buku tema yang akan kita gunakan pada pagi hari ini. Oh iya, mari kita berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai dengan doa agar pembelajaran hari ini bisa kita ikuti dengan baik dan ilmunya menjadi berkah untuk kita semuanya. Ayo, siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Oh oke, kita berdoa bersama-sama ya. Silakan diangkat kedua tangannya dan kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik tema 4 kelas 5 Sehat itu penting pada subtema 1 Peredaran darahku sehat. Nah, kita mulai hari ini dengan pembelajaran pertama ya. Ayo semangat, kita belajar pagi hari ini. Anak-anak, pernahkah kamu bermain sepeda bersama teman-temanmu? Apakah kamu pernah terjatuh saat bermain sepeda dan mengalami luka hingga mengeluarkan darah? Nah, anak-anak, saat salah satu bagian tubuhmu mengeluarkan darah akibat terjatuh dari sepeda, pernah nggak sih kalian memperhatikan? Jika darah tersebut mengalir terus-menerus, apa yang terjadi pada tubuhmu? Darah sangat penting bagi manusia. Peran darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Sangat penting bukan tugas darah? Anak-anak, organ peredaran darah manusia memiliki banyak bagian, terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Sistem peredaran darah ini saling bekerja sama, sehingga semuanya memiliki peran yang sangat penting. Jantung nanti akan kita bahas ya, termasuk bagian-bagian jantung. Kemudian pembuluh darah ada 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan kapiler. Nah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita dengan memulai membahas jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung pada manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Pada jantung, bilik kiri bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan bertugas memompa darah ke paru-paru. Antara bagian kanan dan kiri jantung ada batasnya anak-anak. Dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Fungsi dari katup jantung adalah untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Wah, luar biasa ya. Nah, anak-anak, perhatikan bagian-bagian jantung berikut ini ya, supaya kalian lebih memahami lagi. Nah, anak-anak, bagaimana cara kerja jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh? Berikut ini kita pelajari bersama-sama ya. Cara kerja jantung dalam memompa darah adalah sebagai berikut.
Serambi mengembang, darah dari pembuluh balik terisap masuk ke dalam serambi. Kemudian serambi akan menguncup. Ketika serambi menguncup, bilik mengembang, darah dari serambi dipompa masuk ke dalam bilik. Ketika bilik menguncup, darah tidak dapat kembali ke serambi karena adanya katup di antara serambi dan bilik, sehingga anak-anak oksigen dan karbon dioksida tidak bercampur dan membuat jantung kita bisa berjalan dengan normal. Adapun fungsi dari bilik jantung adalah serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru yang kaya oksigen. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru dan banyak mengandung karbon dioksida. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan banyak mengandung oksigen. Nah, anak-anak, otot penyusun bilik jantung ini lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini karena tugas bilik jantung lebih berat, yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh, sehingga kebutuhan oksigen dalam tubuh kita akan terpenuhi dan jantung akan bekerja dengan maksimal. Luar biasa, bukan? Oke anak-anak, baiklah kita akan lanjutkan materi kita pada materi pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3, pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Arteri ini berisi darah bersih, kecuali arteri yang menuju ke paru-paru atau kita namakan arteri pulmonalis. Nah, pembuluh nadi atau arteri yang paling besar disebut dengan aorta. Arteri merupakan pembuluh darah yang fungsinya membawa darah keluar dari jantung, baik menuju seluruh tubuh ataupun ke paru-paru. Darah yang dialirkan dari pembuluh arteri ini mengandung banyak oksigen, kecuali arteri pulmonalis, khususnya yang membawa darah kotor guna dialirkan dan dibersihkan ke paru-paru. Darah bersih akan dipompa keluar dari jantung melalui pembuluh darah utama atau aorta dari sebuah bilik kiri jantung. Aorta ini anak-anak kemudian bercabang menjadi pembuluh darah yang lebih kecil atau arteri dan menyebar ke seluruh bagian tubuh. Nah, pembuluh arteri atau pembuluh nadi biasanya jika digambar, nah ini diberikan gambar darahnya bersih atau berwarna putih. Jadi ini untuk membandingkan atau membedakan antara pembuluh nadi dan dengan pembuluh vena. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Vena berisi darah kotor, kecuali vena yang berasal dari paru-paru. Kita sebut sebagai vena pulmonalis. Pembuluh vena yang paling besar disebut dengan vena cava. Dalam peredaran darah, arteri berperan dalam pengangkutan darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis berperan membawa darah kotor yang perlu oksigen. Arteri mempunyai dinding yang tebal dan elastis. Tentu saja anak-anak, pembuluh arteri ini meninggalkan jantung. Tekanan darahnya lebih kuat bila dibandingkan dengan tekanan yang dimiliki oleh pembuluh vena. Pembuluh arteri ini biasanya juga terletak di bagian dalam permukaan tubuh
dan mempunyai satu pangkal aorta. Wah, luar biasa ya. Oh iya anak-anak, kalian juga bisa loh mengamati pembuluh ini dengan mengamati tangan kalian. Nih, jika kalian melihat tangan kalian dan di situ ada yang berwarna kebiru-biruan yang dekat dengan permukaan kulit, maka dia pembuluh balik atau vena. Tetapi jika tersembunyi di dalam dan denyutnya sangat terasa, berarti itu adalah pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Masih bingung tidak ya untuk membedakan antara pembuluh nadi dan pembuluh arteri dan pembuluh balik atau vena? Hai, masih semangat ya belajarnya? Ada yang tahu nggak ya perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik? Penasaran kan? Oke, kita bahas ya. Pembuluh nadi atau arteri ini letaknya atau tempatnya agak dalam anak-anak, jadi dia tersembunyi. Kemudian memiliki dinding pembuluh yang tebal, kuat, dan elastis. Aliran darahnya berasal dari jantung, sehingga banyak membawa darah bersih atau oksigen. Nah, katupnya hanya satu anak-anak dekat jantung, sehingga jika kita terjadi luka pada bagian nadi atau arteri, maka darah yang memancar keluar akan lebih banyak. Sedangkan pembuluh balik atau vena, ini tempatnya dekat permukaan kulit atau tubuh kita. Kalian bisa mengamati dengan melihat tangan kalian yang berwarna kebiru-biruan. Nah, itu adalah pembuluh balik atau vena. Kemudian untuk dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis sehingga denyutnya tidak terasa. Aliran darahnya menuju ke jantung anak-anak sehingga banyak membawa darah kotor atau karbon dioksida. Untuk pembuluh balik atau vena, ini memiliki katup yang berada di sepanjang pembuluh darah. Wow, banyak sekali tentunya ya. Sehingga jika terjadi luka pada pembuluh balik atau vena, darahnya tidak sampai memancar seperti pembuluh nadi tadi, tapi hanya menetes. Nah, mudah sekali ya membedakan antara pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Pembuluh yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Anak-anak, dibandingkan dengan pembuluh balik dan pembuluh nadi, pembuluh kapiler memiliki ukuran yang paling kecil. Pembuluh kapiler merupakan bagian ujung dari pembuluh arteri dan vena, sekaligus yang menghubungkannya. Pembuluh ini berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Wow, luar biasa ya kegunaan dari pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang kecil, halus, dindingnya tipis, dan berpori. Nah, pembuluh kapiler ini menghubungkan pembuluh arteri dan pembuluh vena dengan sel-sel yang ada dalam tubuh, sehingga itulah yang membuat pembuluh kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Antara pembuluh darah ini ada arteriol, yaitu cabang pembuluh darah kecil dari arteri yang menuju ke venula, cabang kecil yang mengumpulkan darah dari organ-organ ke pembuluh darah vena. Dalam pembuluh kapiler ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida, namun pembuluh darah kapiler banyak mengandung oksigen. Nah anak-anak, luar biasa ya tugas dari pembuluh balik, pembuluh nadi, dan pembuluh kapiler. Ketika kalian jatuh, kadang di bagian tangan atau kaki kalian ada warna biru. Nah, itu adalah salah satu contoh kerusakan pada pembuluh kapiler yang bisa kalian amati sehari-hari. Tapi jangan khawatir anak-anak. Kenapa? Karena pembuluh kapiler akan bisa disembuhkan sendiri tubuh. Tapi kita tetap harus menjaganya ya, agar peredaran darah kita menjadi lancar. Organ berikutnya yang akan kita pelajari anak-anak adalah paru-paru. Nah, di mana yo letak paru-paru kalian? Betul. Terletak di bagian dada kita berdampingan dengan jantung. Nah, paru-paru pada manusia ini memiliki
konstruksi yang luar biasa anak-anak. Paru-paru terdiri atas beberapa bagian. Oh iya, paru-paru merupakan organ respirasi atau pernafasan yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Fungsinya adalah sebagai tempat menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Bayangkan anak-anak, jika paru-paru terganggu fungsinya, maka kesehatan tubuh manusia bisa berpengaruh secara keseluruhan. Meskipun jumlahnya sepasang, tapi paru-paru kanan dan kiri punya ciri yang berbeda. Contohnya, paru-paru kiri orang dewasa umumnya berbobot sekitar 325 sampai 550 gram. Sedangkan bagian kanannya sekitar 375 sampai 600 gram. Lalu paru-paru kanan punya 3 bagian atau lobus, sedangkan paru-paru sebelah kiri memiliki 2 bagian saja atau 2 lobus. Biasanya supaya memudahkan untuk mengingat, kita singkat dengan kati duri. Kanan ada 3 dan 2 di sebelah kiri. Wah, luar biasa ya. Nah, apa saja bagian dari paru-paru? Ayo, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah anak-anak, ini adalah gambar dari bagian paru-paru kita. Jadi bagian atas dimulai dari trakea, kemudian ada vena paru-paru, kemudian ada bronkiolus, ada arteri paru-paru, alveolus, dan juga ada aorta. Nah yang tengah ini adalah bagian jantung anak-anak. Jadi jantung dan paru-paru ini terletak di bagian dada kita. Anak-anak, yang kalian amati sekarang ini adalah penampakan dari pembuluh darah arteri. Arteri bertugas membawa darah bersih yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh. Berikutnya adalah pembuluh darah vena. Pembuluh darah ini yang membawa darah kotor menuju ke jantung. Konstruksinya sangat kuat ya, dan dia jika jadi luka, darahnya hanya menetes saja, berbeda dengan pembuluh arteri. Berikutnya adalah pembuluh kapiler anak-anak. Lihatlah di gambar, terlihat ya bagaimana terjadi pertukaran dari karbon dioksida dan oksigen yang terdapat dalam pembuluh kapiler. Nah anak-anak, tentunya kalian sangat penasaran ya bagaimana terjadinya proses peredaran darah dalam tubuh kita. Ayo kita pelajari bagaimana proses terjadinya peredaran darah dalam tubuh kita. Anak-anak, dalam peredaran darah manusia, darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia ada 2, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Prosesnya dari jantung bilik kanan ke paru-paru dilanjutkan ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung mengalir ke seluruh tubuh selain paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan proses peredaran darahnya dari jantung, bagian milik kiri, ke seluruh tubuh, dan dilanjutkan ke serambi kanan. Pada gambar, anak-anak bisa mengamati darah bersih diberi gambar dengan warna merah, sedangkan darah yang kotor yang banyak mengandung karbon dioksida diberi warna dengan warna biru. Darah yang mengandung banyak oksigen keluar dari bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Kemudian di seluruh tubuh oksigen dilepas anak-anak dan mengikat karbon dioksida. Di sini kita beri warna biru menuju serambi kanan melalui pembuluh vena. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida keluar dari bilik kanan menuju paru-paru melalui pembuluh arteri. Sampai di paru-paru, karbon dioksida dilepas dan mengikat oksigen menuju serambi kiri melalui pembuluh vena.
Nah, luar biasa ya cara kerja jantung kita. Nah, alat peredaran dalam tubuh kita terdiri atas banyak organ ternyata ya. Ada jantung, ada pembuluh darah, dan ada paru-paru. Wah, luar biasa. Kita harus bersyukur dan agar selalu sehat. Hai anak-anak, masih semangat ya? Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Ayo, kita mau belajar apa hari ini? Kita akan belajar tentang pantun. Nah, pantun merupakan salah satu karya sastra yang masih populer hingga saat ini. Jadi, pantun itu adalah jenis puisi lama anak-anak yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki 2 komponen yaitu sampiran dan isi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu, di mana tiap baitnya terdiri atas 4 baris, di mana memiliki saja AB. Pantun berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti panuntun. Artinya, pantun merupakan nasihat dan merupakan salah satu bentuk dari sastra lisan. Ada beberapa pendapat tentang pantun anak-anak. Nah, di antaranya adalah pendapat dari beberapa ahli, yaitu diantaranya adalah Herman Waluyo. Pantun adalah jenis puisi Melayu yang asli dan sudah lama mengakar dalam budaya masyarakat. Nah, berdasarkan pendapat Ali Syabana, pantun adalah salah satu di antara jenis puisi lama yang dikenal orang dulu dan telah dikenal masyarakat sejak lama sekali, di mana ciri utama pantun setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berisi sampiran dan berisi pantun. Isi pantun. Nah, bagaimana ciri pantun? Ciri pantun terdiri atas pertama, terdiri atas 4 baris pada setiap baitnya. Kemudian, baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Yang berikutnya memiliki pola, yaitu berpola ABAB atau dan AAA. Berikutnya, dalam pantun ada 2 bagian, yaitu sampiran yang biasanya tidak punya hubungan dengan keduanya, dan yang berikutnya adalah isi yang berisi pesan atau makna utama dalam sebuah pantun. Nah, uniknya lagi dalam pantun ini tidak terdapat nama penulisnya anak-anak, berbeda dengan puisi atau karya sastra yang lain, karena pada zaman dahulu pantun penyebarannya hanya secara lisan. Berikut ini adalah struktur pantun. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan ada bait, ada baris, ada kata, rima, sampiran, dan isi. Apakah itu? Nah, struktur pantun terdiri dari bait, baris, kata, suku kata, rima, sampiran, dan isi. Berikut ini penjelasannya. Bait adalah banyaknya baris dalam sebuah pantun. Misalnya, 2 baris, 4 baris, 6 baris, 8 baris, dan lain sebagainya. Baris atau larik adalah kumpulan beberapa kata yang memiliki arti dan bisa membentuk sampiran atau isi dalam sebuah pantun. Kata adalah gabungan dari suku kata yang memiliki arti. Meski begitu, ada loh kata-kata tertentu yang hanya terdiri dari satu suku kata. Suku kata adalah penggalan bunyi dari kata dalam satu ketukan atau satu hembusan nafas. Rima adalah pola akhiran atau huruf vokal terakhir yang terdapat dalam pantun. Hal ini yang membuat pantunnya menjadi cantik teman-teman. Sampiran adalah bagian pantun yang letak pada baris 1 atau kedua yang merupakan awal dari sebuah pantun atau merupakan unsur suasana yang mengantarkan menuju isi atau maksud pantun tersebut. Nah, isi adalah bagian pantun yang terletak pada baris 3 dan keempat yang merupakan isi, kandungan atau pokok dari tujuan dibuat pantun tersebut. Nah, anak-anak, sampailah kita pada materi jenis pantun dan contohnya. Berdasarkan isinya, pantun terdiri dari berbagai jenis. Nah, berikut ini adalah jenis pantun yang kerap kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah pantun nasihat. Pantun nasihat memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Pantun nasihat biasanya memiliki pesan-pesan bijak yang mengajak untuk berbuat kebaikan. Nih contohnya ya, jalan-jalan ke Kota Blitar.
Jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, nah jangan lupa belajarlah dengan tekun. Selain itu, ada juga pantun jenaka. Pantun jenaka dibuat untuk tujuan hiburan. Bahkan, kadang pantun jenaka ini digunakan untuk menyindir dalam suasana penuh keakraban sehingga tidak menimbulkan tersinggung pihak yang lain. Nah, pantun jenaka juga membuat suasana menjadi lebih riang. Kalian tahu nggak contohnya? Oke, ini contohnya ya. Duduk manis di tepi pantai, lihat gadis, aduhai tiada duanya. Masa muda kebanyakan santai, sudah tua renta sulit tertawa. Berikutnya adalah pantun teka-teki. Ciri dari pantun teka-teki adalah adanya pertanyaan di akhir pantun. Nah, ini loh biasanya menjadi sebuah teka-teki dan tantangan untuk dijawab. Pantun ini berisi teka-teki bagi para pendengarnya. Misalnya, kalau tuan muda teruna, pakai seluar dengan gayanya. Kalau tuan muda bijak, ayo, biji di luar, apa buahnya? Selain itu, ada juga pantun cinta. Pantun cinta merupakan jenis pantun yang berisi pesan yang berhubungan dengan cinta, romantisme, rindu, yang hingga saat ini masih banyak orang yang menggunakan pantun cinta untuk mengungkapkan perasaan. Nah, salah satu contoh pantun cinta adalah walau hanya sebatang bambu, tetapi bisa diramu. Walau jarang bertemu, cintaku hanya untukmu. Wah, luar biasa ya. Itu adalah salah satu contoh dari pantun. Nah, jenis pantun yang lain cukup beragam anak-anak. Ada pantun agama. Pantun agama bertujuan sebagai pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan. Contoh pantun agama membahas mengenai manusia dengan ciptanya. Berbeda dengan pantun nasihat, pantun agama lebih spesifik karena isinya nilai-nilai dan prinsip dari agama tertentu. Contoh dari pantun agama adalah banyak bulan perkara bulan, tidak semulia bulan puasa. Banyak Tuhan perkara Tuhan, tidak semulia Tuhan yang Maha Esa. Nah, ada juga anak-anak namanya pantun peribahasa. Seperti namanya, pantun peribahasa merupakan pantun yang di dalamnya terdapat kalimat peribahasa yang pada umumnya memiliki sunan tetap. Contoh, berakit-rakit di hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi pantun peribahasa ini memberikan kita bahwa untuk mencapai sebuah kesenangan atau tujuan, kita harus berusaha dulu ya. Nah, selain itu juga pantun kiasan. Pantun kiasan berisi bahasa atau kalimat kiasan. Hal ini berarti pesan yang ada pada kalimat ini disampaikan secara tersirat. Contohnya, berburu ke padang datar, mendapatkan rusa belang kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga tak jadi. Nah, demikianlah beberapa contoh materi tentang pantun. Anak-anak, bagaimana? Apakah ada materi yang masih belum jelas? Alhamdulillah, sudah paham ya? Materi hari ini luar biasa. Kita sudah belajar mengenai peredaran darah. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana proses peredaran darah. Kemudian bagaimana cara menjaga alat peredaran darah. Nah, yang kedua, kita pun juga belajar tentang pantun. Nah, sebagai salah satu bentuk rekayasa lama yang sekarang masih banyak digunakan. Nah, anak-anak, dalam pembuatan pantun ini sebenarnya sangat menarik loh. Jadi kalian bisa praktik dengan teman yang berada di sekolah atau bisa juga di rumah bersama dengan orang tua. Nanti ketika sudah menjadi pantun dan dibacakan akan sangat senang sekali karena mengasah kemampuan kosakata dan tentunya akan membuat kita semakin bisa menghargai karya sastra. Oh iya, pada peredaran darah mungkin bisa juga kalian membuat praktikumnya tadi ya, yaitu dengan mengamati kerja jantung melalui pompa buatan. Alatnya sederhana anak-anak dan bisa dipraktikkan di rumah. Mungkin itu yang bisa Bu Ena sampaikan. Tidak lupa selalu Bu Ena mengingatkan ya, jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu memakai masker kemanapun kita berada.
Kenapa? Karena masih pandemi, belum selesai anak-anak, dan semoga kelak kita bisa segera masuk sekolah seperti biasanya, tatap muka tanpa ada rasa was-was terhadap COVID-19. Oh iya, selama pembelajaran, Bena minta maaf ya jika ada hal, sikap maupun perkataan yang kurang berkenan. Selamat terus belajar, tetap semangat. Dan Bena akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.